Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita pada hari Sabtu ini. Sabtu yang cerah, walaupun weekend, tapi kita berkumpul kembali, silaturahmi kembali di acara webinar awam Rumah Sakit MMC. Dan kali ini, dan pagi ini tema webinar kita, topik webinar kita yaitu rekonstruksi payudara dan getah bening pada kanker payudara. Dengan narasumber yang pastinya sudah handal di bidangnya, ada Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah onkologi. Selamat pagi, Dok. Selamat datang. Pagi. Dan juga Dr. Dewi Aisyah, spesialis bedah plastik. Selamat pagi, Dokter. Selamat datang. Pagi. Dan yang menariknya lagi, topik kita pada hari ini tidak hanya dibahas dari perspektif medis saja, namun dari perspektif psikologi juga. Ada narasumber kita yang selanjutnya yaitu Ibu Dewi, psikologi, yang juga merupakan HR consultant di beberapa perusahaan. Selamat pagi, Ibu Dewi. Selamat bergabung. Bu Amelia mungkin maksudnya, sayang. Iya, Bu Amelia, sorry, Bu Amelia. Iya, Bu Halo, Amelia. selamat pagi. Apa kabar? Atas bawah soalnya, mohon maaf. Iya, selamat pagi, Bu Dewi. Bu Amelia, Mbak Matilda. Bu Amelia, astaga, Bu Amelia. Iya, pagi, Bu Amelia. Selamat pagi. Bu Amelia, selamat pagi. Terima kasih, Bu, sudah mau bergabung di acara pagi ini. Dan nanti untuk sesi tanya-jawab akan dipandu oleh Dr. Juwita Kresti, spesialis bedah. Akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Juwita. Dan untuk para hadirin yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat di Zoom dan dimohon untuk diaktifkan to everyone. Jangan private ya, biar bisa dibaca oleh semuanya. Oke, terima kasih para narasumber. Suatu kehormatan juga bagi kami di sini, bagi saya, karena Direktur Utama kita, Dr. Rosmin Jafar Mars, dapat bergabung di webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Dokter, untuk waktu dan kesediaannya. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Matilda Sofia Christina dari Rumah Sakit MMC yang akan menjadi MC pada acara kita pada pagi hari ini. Semoga acara kita pada hari ini boleh berjalan lancar dan materinya yang sudah dipersiapkan oleh ketiga narasumber kita dapat bermanfaat bagi para hadirin yang sudah join. Ini sudah ada beberapa yang masuk untuk para pesertanya, dan nanti akan masih banyak lagi yang mau masuk, dan operator kita masih dalam proses untuk admit partisipannya. Ya, tanpa panjang lebar lagi dari saya, karena sepertinya sudah pada nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan presentasi dari Dr. Farida, Dr. Dewi, dan Ibu Amelia, karena sudah banyak juga chat yang masuk ke WhatsApp kami. Acara ini akan dimulai. Pertama-tama, kita semua akan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit MMC kepada Dr. Rosmin Jafar. Waktu dan tempat dipersilakan, Dokter. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada para narasumber, Dr. Farida, Dr. Dewi, Ibu Amelia ya Bu ya. Tersalah lagi saya. Maaf tidak. Siap, Bapak. Bu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama sharing tentang perkembangan terbaru dan bagaimana juga seluruh aspek-aspek dari kanker payudara ini yang coba akan kita kupas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa Rumah Sakit MMC senantiasa berkomitmen untuk menjadi partner terbaik untuk pelayanan kesehatan
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kami melihat bahwa dalam penata laksanaan penyakit khususnya kanker payudara tidak cukup hanya kita perhatikan aspek penyakitnya saja tanpa kita memperhatikan manusianya secara keseluruhan. Sehingga kita merasakan perlu bahwa tidak hanya ini bukan sekedar permasalahan penyakit saja, tapi ini merupakan well-being atau kenyamanan bagaimana berfungsi sebagai individu yang masih punya kontribusi baik itu sosial, material ataupun kontribusi seutuhnya sebagai manusia, dan bagaimana berfungsi sebagai individu yang mandiri ini bisa kita support dengan pelayanan yang terbaru, terupdate, yang tercanggih yang bisa kita tawarkan dari perkembangan-perkembangan yang ada. Dan kita juga memperhatikan seluruh aspek-aspek baik itu mental, psikososial maupun dari aspek-aspek yang meliputi kanker payudara ini. Karena perjalanannya ini kan tidak cukup hanya sebentar saja, tapi perjalanan nanti akan seumur hidup. Sehingga ini yang mungkin akan kita tawarkan sebagai partner yang setia menemani bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini saya selalu ngomong bapak-bapak, ibu-ibu karena bukan berarti kanker payudara hanya eksklusif ibu-ibu saja. Karena bapak-bapak juga ada juga yang mengalami tapi cenderung lebih tertutup tentang hal ini. Ini mungkin juga kita harus address supaya betul-betul ini kita bisa tangani secara komprehensif, holistik, dan juga kita membuat bagaimana penyakit ini tidak membuat kita kalah sebagai individu, tapi kita tetap berfungsi secara normal, biasa, dan mempunyai kontribusi lebih bahkan sebagai penyintas atau survivor dari kanker ini. Mungkin memberikan edukasi kembali, memberikan semangat, motivasi kepada teman-teman yang lain. Jadi selamat menikmati, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung kepada para narasumber yang sangat ahli ini. Mumpung kesempatannya ada, ini kalau lagi kesempatan begini kan enaknya bertatap mukanya bisa sangat-sangat intens. Itu aja dari saya, terima kasih. Sekali lagi buat para narasumber, saya kembalikan ke Ibu Matilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Roswin untuk kesediaannya untuk memberikan kata sambutan. Benar banget nih ibu-ibu dan para hadirin semuanya. Bukan berarti dengan adanya webinar membahas tentang kanker payudara itu tidak hanya terbatas untuk wanita saja yang mendengarkannya. Seperti kata Dr. Roswin tadi, ini bisa bermanfaat juga untuk semua kalangan, baik pria maupun wanita. Jadi diharapkan topik kita pada pagi hari ini, pada Sabtu pagi ini, bermanfaat untuk kita semuanya yang sudah join di sini. Oke, baik. Terima kasih Dr. Roswin sekali lagi. Saya juga sebagai perwakilan dari Rumah Sakit MMC ingin menginfokan bahwa Rumah Sakit MMC tetap melayani seperti biasanya. Kami tetap melayani pasien kami semuanya, walaupun dalam masa pandemi saat ini, dan tidak perlu takut untuk datang ke Rumah Sakit MMC, karena kami semua, baik dari bagian back office maupun pelayanan, mengikuti protokol-protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, untuk para hadirin semuanya yang masih ragu untuk datang ke rumah sakit, khususnya Rumah Sakit MMC,
Saya di sini perwakilan dari seluruh tim di MMC ingin menginfokan bahwa sangat aman untuk tetap berobat, untuk tetap datang ke rumah sakit MMC, karena jangan sampai karena kita ketakutan di situasi pandemi saat ini, jadi kondisi kita yang tidak tertangani. Jadi boleh tetap datang ke rumah sakit MMC, kami semua mengikuti protokol yang berlaku, dan kepada para pasien juga yang datang ke rumah sakit MMC diharapkan juga tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, kalau saya ngomong mungkin ilmu saya masih terbatas mengenai kanker payudara. Saya juga di sini mau belajar bagaimana nih kasus-kasus yang sekarang terjadi, khususnya mengenai rekonstruksi payudara, biar bermanfaat juga bagi saya dan saya bisa sebarkan juga ke orang tua, keluarga, dan teman-teman. Untuk pembicara pertama kita, beliau merupakan psikologi dan merupakan konsultan juga di beberapa perusahaan, HR consultant. Kepada Ibu Psikologi Amelia, waktu dan tempat, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Matilda. Mohon izin Dr. Roswin Rosnim Jafar Mars selaku Dirut MMC, mohon izin. Dan saya juga mohon izin kepada senior-senior saya, 2 orang dokter yang sangat saya kagumi, Dr. Farida dan Dr. Suaranya nggak keluar ya? Halo, Oke, Ibu. Iya, mohon maaf ternyata belum saya unmute ya. Baik, Iya, terima kasih banyak Ibu Matilda atas kesempatannya. iya Ibu. Mohon Ibu Amelia, Bu Matilda. Bu Amelia, iya. Bu Amelia, maaf Bu Amelia, boleh ini soalnya wajahnya nggak terlihat nih di gimana kalau misalnya pakai satu ini aja nih. Soalnya suara Ibu mukanya tidak terlihat, hanya suaranya. Kalau di saya nih. Seperti itu sih. Sekarang nggak suaranya? Suaranya kedengaran sih, Bu. Oke. Bisa saya lanjutkan? Oke, sudah. Oke, untuk tim IT mohon dibantu untuk pemaparan presentasi Ibu Amelia. Silakan Ibu, dilanjut. Saya pamit sebentar. Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mohon izin kepada Dr. Roswin Rosnim Jafar Mars selaku Dirut MMC. Saya juga mohon izin kepada 2 orang senior saya, dokter yang sangat saya kagumi, Dr. Farida Briani Sopri dan Dr. Dewi Aisyah Mukarohmah. Mohon izin, dokter. Boleh saya dibantu untuk slide-nya? Bu Amelia. Baik. Kalau Dr. Roswin tadi menjelaskan kanker payudara ini tidak pilih kasih ya, hanya memilih wanita, tapi pria juga bisa terkena kanker payudara. Jadi mungkin saya akan menyapa hadirin hari ini dengan sapaan Bapak Ibu sahabat MMC, boleh ya? Baik, tema kita hari ini memang terkait rekonstruksi payudara dan getah bening pada kanker payudara. Tapi kita akan diskusi yang akan saya bawakan hari ini lebih kepada aspek emosionalnya. Kita lihat slide berikutnya. Oke, yang ingin saya angkat tema untuk hari ini adalah gimana kita bisa jatuh cinta kembali dengan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau diklik itu nanti, diklik slide berikutnya itu nanti ada gambar hatinya. Boleh saya dibantu supaya hatinya keluar? Jadi Sabtu ini kalau materi pertama saya bahas dengan penuh cinta ya, lope-lope kalau bahasa saya. Kenapa sih kita perlu untuk jatuh cinta kembali dengan diri kita sendiri? Kita lihat alasannya di slide berikutnya. Baik Bapak Ibu sahabat MMC, ketika kita mendapat diagnosa dari dokter bahwa kita memiliki cancer, kita ada suatu penyakit yang cukup menantang yaitu cancer. Pasti kita akan merasakan hal-hal berikut. Kita sedih atau kita marah, kita ada perasaan menyangkal gitu ya, kita enggak atau tidak terima, kita menyalahkan diri sendiri. Apalagi setelah munculnya diagnosa itu, kita akan melalui suatu perjalanan yang tidak kalah menantangnya.
pengobatan-pengobatan, mungkin dengan kemoterapi, mungkin diperlukan operasi gitu ya. Semua perjalanan itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak sebentar, dan melelahkan, ya, baik secara fisik maupun emosional. Sepanjang proses itu, mungkin sekali, besar sekali kemungkinannya, Bapak Ibu sahabat MMC, kita akhirnya kehilangan rasa sense of self, kita akhirnya kehilangan rasa cinta, rasa sayang kita kehilangan diri kita sendiri sepanjang proses pengobatan tersebut, ya. Makanya kenapa saya mengungkit atau membawa tema untuk kita bisa kembali mencintai diri kita sendiri. Kita lihat di slide berikutnya. Kalau tadi saya berbicara dari awal kita mendapatkan diagnosa cancer, kemudian kita harus menjalani perjalanan yang sangat menantang untuk pengobatannya, itu pasti ada perasaan-perasaan yang kita nggak nyaman, apalagi ketika kita harus mengkonsumsi obat-obatan atau mengalami atau melalui kemoterapi, ya, pasti ada perasaan yang tidak nyaman dengan tubuh kita sendiri, ya, dan itu sangat amat berpengaruh terhadap kondisi emosional kita. Rasanya tidak tenang lah. Sebagai analogi, kalau kita pusing, kalau kita sakit kepala aja, kita kan jadi lebih sensitif, ya, jadi mudah marah-marah, mudah tersinggung, itu kalau kita pusing. Apalagi ini kita melalui suatu pengobatan yang sangat-sangat menantang untuk tubuh kita. Kita ada perasaan tidak nyaman dengan tubuh kita sendiri. Kita kehilangan kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri. Apalagi ketika kita diharuskan untuk mengambil satu bagian dari tubuh kita, ya, harus dihilangkan untuk keselamatan kita. Itu akan merasa ada perasaan kehilangan yang saya tidak bisa menemukan kata-kata untuk mengekspresikan rasa kehilangan itu. Yang pasti ada perasaan tidak utuh, bagian dari tubuh kita yang selalu ada di kita dari kita kecil, kemudian tiba-tiba harus dihilangkan untuk keselamatan kita. Itu pastinya Bapak Ibu sahabat MMC, kita akan merasa something is missing, ada yang kurang nih dari diri kita. Dan itu mempengaruhi rasa, mempengaruhi cara kita melihat atau menilai diri kita sendiri. Itu mempengaruhi cara kita mencintai diri kita sendiri. Ya, kita pasti merasa cintanya terhadap diri kita sendiri itu berkurang atau tidak sama seperti sebelumnya. Rasa bangga kita terhadap diri kita sendiri pasti berkurang, tidak seperti sebelumnya. Apalagi ketika yang harus diambil itu adalah satu simbol bagi wanita, ya, simbol kewanitaan untuk ibu-ibu atau sahabat MMC. Kita tidak akan pernah merasa sama lagi sepertinya, ya. Itu makanya perlu kita menumbuhkan kembali rasa I am perfect, saya sempurna apa adanya. Dengan semua yang saya lalui, saya sempurna dan saya bahagia dan saya semakin mencintai diri kita sendiri. Itu salah satu aspek dari proses pengobatan treatment cancer yang tidak boleh kita lupakan. Seperti itu Bapak Ibu sahabat MMC. Kita lihat slide berikutnya, silakan. Nah, makanya tema yang saya angkat hari ini adalah saya mencintai diri saya sendiri. I love me. Bahasa saya lope-lope, ya, gimana kita bisa mencintai diri kita dengan semua yang telah kita lalui sebagai penyintas kanker atau pejuang kanker, semua yang keputusan-keputusan yang kita buat terkait tubuh kita, gimana sih kita mengembalikan rasa bangga, rasa sayang terhadap tubuh kita, terhadap diri kita sendiri setelah melalui itu semua. Kita lihat slide berikutnya. Yang harus pertama kali Bapak Ibu sahabat MMC sadari atau lakukan adalah kenali gejala psikologis yang ada. Kalau tadi di slide sebelumnya saya menyampaikan ketika dari awal kita mendapat diagnosa kanker saja kita sudah merasakan banyak emosi-emosi negatif. Kita denial, kita menyangkal, kemudian kita tidak percaya, kita marah, kita mungkin bingung atau kita mungkin merasa depresi, ya. Kita khawatir, kita cemas. Kita mesti bisa merangkul perasaan-perasaan itu dan mengakui, ya,
ini yang saya rasakan ketika saya mendapat diagnosa itu. Ya, ini yang saya rasakan ketika saya mengalami proses pengobatan untuk penyembuhan kanker ini. Dan Bapak Ibu, sahabat MMC, gejala-gejala psikologis yang Bapak Ibu rasakan, baik di awal maupun ketika proses, maupun ketika nanti sudah recovery, itu suatu hal yang normal. Jangan merasa, kok saya merasa seperti ini, apakah saya lemah sekali, apakah iman saya tidak sekuat itu, kok menghadapi tantangan hidup ini saya merasa depresi, merasa sedih ya. Jangan merasa seperti itu Bapak Ibu sahabat MMC. Ini semua suatu hal yang wajar yang Bapak Ibu rasakan dan ini merupakan bagian dari proses penyembuhannya memang. Nah, yang Bapak Ibu sahabat MMC harus menjadi catatan adalah kenali dulu, kenali, akui, dan rangkullah memang ini emosi-emosi yang saya rasakan saat ini, ya, itu tidak apa-apa. Kita lihat langkah-langkah berikutnya atau proses-proses berikutnya untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, proses untuk pengobatan kanker ini kan memang cukup menantang dan cukup panjang ya. Perlu sekali kita mendapat support dari support system yang ada. Support system ini bisa keluarga terdekat, bisa teman, atau bahkan sekarang sudah banyak ya perkumpulan-perkumpulan untuk lebih menguatkan kita, untuk sharing pengalaman, saling menguatkan, itu penting sekali. Bahkan jangan, Bapak Ibu sahabat MMC, jangan merasa malu untuk reach out, untuk memulai duluan, atau untuk meminta support duluan. Misalkan Bapak Ibu sedang merasa down atau merasa sedih gitu ya, apalagi kalau misalkan dalam kondisi yang tidak bisa aktivitas, harus banyak istirahat, mungkin ada rasa bosan, ada rasa lelah, atau ada rasa sedih, Bapak Ibu silakan reach out, Bapak Ibu sahabat MMC silahkan untuk merangkul support system yang ada, telepon teman, telepon saudara. Kalau memang punya perkumpulan-perkumpulan dan memang bisa hadir, sering-seringlah hadir, berbagi pengalaman, berbagi kesedihan. Terbukalah terhadap support system itu. Dengan kita terbuka mengenai perasaan kita, itu akan membuat beban kita tuh lebih enteng. Lebih enteng sehingga kita juga bisa lebih semangat, bisa sangat membantu kita untuk terus menjalani proses pengobatannya ya. Support system ini luar biasa pentingnya untuk orang-orang yang memang sedang menghadapi tantangan pengobatan untuk kanker ini. Dan support system itu macam-macam ya. Kalau tadi saya sudah berbicara, ada keluarga, keluarga inti maupun keluarga besar, kemudian ada teman, sahabat, kemudian ada perkumpulan-perkumpulan. Ada satu support system yang tidak kalah pentingnya. Kecil, sederhana, namun tidak kalah pentingnya. Itu adalah hewan peliharaan, ya. Ada beberapa penelitian, bahkan ada beberapa sakit di luar yang saya ketahui itu, untuk beberapa pasien yang dirawat, itu mereka sering dikunjungi oleh beberapa, jadi kayak kucing, anjing gitu ya, hanya untuk dibelai, untuk diajak main, itu cukup membantu kita untuk mengurangi atau mengatasi rasa kejenuhan, rasa sedih, rasa depresi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat MMC yang sedang menghadapi tantangan untuk pengobatan tantangan pengobatan kanker, dan di rumah ada hewan peliharaan, apapun itu, silakan rajin-rajin bermain dengan hewan peliharaan itu. Itu benar-benar membantu untuk membuat mood kita lebih happy, lebih tenang, ya. Itu juga salah satu support system yang kecil, unik, tapi cukup efektif untuk mensupport kita. Ya, jadi support system ini cukup membantu atau sangat penting juga untuk kita tetap berpegangan pada diri kita sendiri, untuk kita tetap semangat, untuk kita tetap yakin bahwa kita bisa melalui tantangan ini. Seperti itu. Kita lihat slide berikutnya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang support system. Kita bicara tentang kenali yuk perasaan kita. Kalau memang saya merasa sedih karena saya didiagnosa kanker, kalau memang akhirnya kesedihan itu tidak bisa saya pikul sendiri, tidak bisa saya rasakan sendiri,
Kalau memang rasa sedih itu sudah saya share ke orang terdekat saya, ke support system saya, tapi saya tetap merasa tidak nyaman, saya tetap secara emosional merasa tertekan gitu ya. Kalau bahasa saya kemerungsung ya, merasa marah tanpa sebab, merasa depresi, tidak ada salahnya Bapak Ibu sahabat MMC untuk meminta bantuan profesional. Bantuan profesional ini macam-macam, bisa dengan konselor, bisa dengan psikolog mungkin seperti saya, bisa dengan psikiater. Dulu ada pandangan dari masyarakat ya, kalau kita ke psikolog atau kita ke psikiater itu konotasinya tuh negatif. Wah, dia kenapa ya? Ada yang bermasalah dengan dirinya karena dia ke psikolog atau karena dia ke psikiater. Tapi sebenarnya nggak seperti itu, ya. Kadang-kadang memang beban emosional yang kita rasakan itu sangat luar biasa sehingga tidak bisa kita selesaikan sendiri. Apalagi ditambah untuk Bapak Ibu sahabat MMC mungkin yang sedang mengalami atau yang sedang menjalani proses perawatan untuk cancer, ditambah lagi kelelahan fisik. Jadi sudah kita secara emosional lelah, kita secara emosional merasa kewalahan gitu ya, secara fisik juga kita lelah. Tidak ada salahnya kita meminta bantuan profesional ya. Kita ke psikolog, ke psikiater itu bukan berarti kita kenapa-kenapa dengan tanda kutip, karena dulu masyarakat melihatnya seperti itu. Mungkin sekarang sudah mulai beralih ya pandangannya. Cuman dari Bapak Ibu yang ingin saya tekankan, tidak ada salahnya kalau memang kita meminta bantuan seorang profesional untuk mengatasi emosi-emosi ini, untuk mengatasi beban-beban yang dipendam, yang dirasakan, yang mungkin Bapak Ibu sahabat MMC sudah coba sharing dengan orang lain tapi tetap merasa tidak nyaman. Tolong silakan pergi untuk mencari atau meminta bantuan profesional yang ada supaya bisa lebih enteng, lebih ringan, kemudian lebih semangat juga untuk menjalani pengobatan perawatan untuk cancer ini ya. Bantuan profesional ini seiring sejalan, maksudnya untuk secara emosional ini seiring sejalan dan bisa mensupport pengobatan-pengobatan secara medis ya. Jadi tolong Bapak Ibu jangan merasa malu untuk pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater kalau memang beban emosional yang dirasakan itu sudah membuat Bapak Ibu sahabat MMC merasa kewalahan. Kita lihat slide berikutnya. Kalau kita bicara rekonstruksi payudara, di slide sebelumnya saya sudah mengatakan kalau memang terkadang harus ada bagian dari tubuh kita yang harus diambil dan itu pasti akan memiliki dampak emosional yang cukup signifikan bagi diri kita ya. Bagaimanapun bagian itu sudah melekat bersama kita dari lahir, kemudian tiba-tiba harus dipisahkan, harus diangkat, harus dihilangkan untuk keselamatan kita, pasti mempengaruhi emosional kita. Kalau kita berbicara rekonstruksi payudara, nah itu adalah suatu hal yang menjadi opsi untuk pengobatan atau treatment cancer ini, tapi yang Bapak Ibu sahabat MMC harus ingat, keputusan ini murni keputusan kita, karena ini adalah badan kita, ini adalah milik kita. Keputusan ini untuk melakukan rekonstruksi payudara, kalau misalkan Bapak Ibu dihadapkan kepada keputusan itu, bisa melakukan rekonstruksi payudara ataupun tidak. Nah, Bapak Ibu harus ingat ini adalah badan kita. Keputusan adalah keputusan kita. Dan itu adalah memang sudah hak mutlak kita untuk membuat keputusan itu. Silahkan didiskusikan dengan orang-orang terdekat, namun pada akhirnya keputusan itu ada pada diri kita. Kalau memang Bapak Ibu sahabat MMC memutuskan saya lebih nyaman melakukan rekonstruksi payudara, maka silahkan. Tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa takut atau sungkan gitu ya. Mungkin ada beberapa pandangan yang atau ada beberapa yang berpendapat, kenapa mesti pakai rekonstruksi payudara sih? Ya sudah, itu kan sudah memang harus diangkat gitu ya, atau mungkin takut dinilai kok kamu masih mikir kayak gituan sih, seperti itu ya. Bapak Ibu sahabat MMC,
tidak apa-apa, tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa ragu-ragu apabila memang Bapak Ibu sahabat MMC merasa dengan adanya rekonstruksi payudara ini akan membuat lebih nyaman, lebih bahagia, atau mungkin lebih percaya diri ya, terutama sebagai wanita, itu suatu keputusan yang memang harus Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sahabat MMC yang harus diambil, karena ini badan kita sendiri kok, kita yang merasakan kok, gitu ya. Kita yang nanti akan melakukan hal itu kok. Jadi kalau memang Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sahabat MMC memiliki keinginan untuk melakukan rekonstruksi payudara, itu bukan suatu hal yang tabu atau suatu hal yang gimana gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu memang nyaman dengan keputusan itu, nyaman dengan hal itu, dan hal itu membuat Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sahabat MMC bisa lebih menyayangi diri sendiri, lebih nyaman lah, lebih happy lah, lebih percaya diri lah, ya. Ini suatu opsi yang memang harus dipertimbangkan, dan juga suatu keputusan yang bisa diambil, tapi memang ini badan kita, ini keputusan kita, ya. Jangan merasa malu, jangan merasa ragu-ragu. Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita berbicara gimana sih untuk kita bisa semakin mencintai diri kita sendiri ketika kita sedang menghadapi perjalanan atau tantangan untuk pengobatan kanker gitu ya, terutama untuk kanker payudara. Kita sudah mengetahui atau kita bisa mengenali emosi-emosi yang kita rasakan, dan selama perjalanan perawatan itu pasti emosinya luar biasa sekali ya. Naik turun, kemudian emosinya sangat menantang lah. Dan apabila diperlukan, Bapak Ibu sahabat MMC silahkan mencari pertolongan profesional atau dengan support system yang ada. Apabila ingin membuat keputusan untuk melakukan rekonstruksi, itu suatu hal yang wajar, yang oke selama Bapak Ibu nyaman dengan keputusan itu, karena itu badan kita gitu ya. Sebagai penutupnya atau sebagai ending dari gimana sih kita bisa jatuh cinta lagi setelah semua proses yang menantang itu kita alami, Bapak Ibu sahabat MMC harus yakin, dan saya ingin Bapak Ibu sahabat MMC benar-benar merasakan bahwa apapun adanya kita, apapun kondisi kita gitu ya, dengan kondisi tubuh seperti apapun, kita tetap sosok yang luar biasa, ya. Ibu-ibu sahabat MMC, kita tetap wanita yang luar biasa. Kita masih bisa kok berkarya, kita masih bisa kok melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai survivor, ya, sebagai penyintas maupun sebagai pejuang yang sedang menjalani treatment untuk kanker ini. Seperti itu Bapak Ibu MMC. Jadi ketika nanti Bapak Ibu MMC, misalkan sahabat MMC, misalkan memutuskan untuk melakukan konseling dengan konselor atau dengan psikolog, atau memutuskan untuk melakukan rekonstruksi payudara yang berarti ada perubahan di tubuh kita, ya, di mana nanti perubahan itu juga sedikit banyaknya membutuhkan waktu untuk kita terbiasa dengan perubahan-perubahan itu. Yakin deh, kondisi apapun itu, kita masih bisa berkarya, karena kita adalah sosok yang luar biasa. Bapak Ibu sahabat MMC adalah sosok yang luar biasa. Kita masih bisa berkarya, kita masih bisa berkontribusi, baik buat keluarga kita maupun masyarakat kita. Kalau tidak salah, ini slide terakhir ada video yang ingin saya tunjukkan. Ya, benar ya? Boleh dibantu. Ada video yang ingin saya tunjukkan. Video ini menginspirasi sekali, ya. Semoga Bapak Ibu sahabat MMC bisa mendapatkan inspirasi dan semangat dari video ini. Coba kita sama-sama lihat dulu.
Bulan Oktober menjadi bulan kanker payudara internasional di Indonesia. Nah, kanker payudara memang menjadi momok ya terbesar dengan angka kejadian 42,1 per 100.000 penduduk. Ya, namun ada banyak juga nih kisah inspiratif melawan kanker sehingga mampu hidup mandiri dan bahkan produktif seperti yang dialami oleh Wakil Ketua MPR terpilih Rery Lestari Murdiat yang ternyata seorang penyintas kanker. Rery pun bercerita tentang perjuangannya melawan kanker dalam wawancara dengan produser lapangan kami Priscila Dauhan berikut ini. Menjadi seorang penyintas kanker adalah salah satu cerita spesial dari seorang Rery Lestari Murdiat. Ya, menjadi politikus seperti sekarang ini tidak lepas dari cerita panjang dan perjuangan melawan kanker dari seorang Rery Lestari Murdiat. Nah, saat ini saya sudah ada di kediaman Ibu Rery dan kita akan ngobrol-ngobrol untuk mengetahui bagaimana cerita di balik perjuangan melawan kanker seorang Rery dan perjalanan hidupnya seperti sekarang ini. Seperti apa? Ayo ikut saya. Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik sekali, terima kasih Ibu sudah menyambut saya di sini. Nah, Ibu ini sudah terlihat lagi beberes anggrek ya, Bu? Beres-beres. Ini Pagi-pagi biasa. Pagi-pagi biasa ya. Memang suka berkebun ya, Bu ya? Iya, kebetulan saya memang dari kecil ya senang dengan tanaman. Dulu ibu saya waktu saya masih kecil itu ibu saya almarhum itu punya kebun anggrek. Oke. Jadi dibiasain dan beliau mengajarkan kepada saya kalau pagi tanaman itu disapa. Kata beliau. Jadi anak-anak saya juga suka ini apa ngeledek mamah nih. Jadi say hello sama tanaman itu ibu saya. Kita langsung aja nih Bu cerita soal gimana sih Ibu bisa sampai sekarang ini tidak lepas dari perjuangan Ibu melawan kanker pada tahun 2016 ya Bu kalau tidak salah. Nah itu boleh diceritain nggak Bu gimana? 2016 akhir kebetulan ada kesempatan itu seperti saya diingatkan agak lalai sebetulnya. Usia saya menjelang 50 dan saya belum melakukan mamografi. Saya lakukanlah mamografi, santai aja, nggak ada rasa sakit, tidak ada rasa, sama sekali tidak ada tanda-tanda apa-apa. Ternyata ketika dokter melihat hasilnya menunjukkan bahwa gambaran dari hasil foto mamogram menunjukkan bahwa saya memiliki kanker dan solid. Waktu itu saya langsung menyampaikan kepada dokter apa yang harus dilakukan. Dia bilang ini harus kita angkat. Hasil dari pemeriksaan lanjutan bulan Desember diketahui bahwa jenis kanker yang saya derita adalah HER2 positif. Oleh sebab itu saya juga langsung memutuskan untuk segera melakukan pengobatan dan tindakan lanjutan, kemoterapi, radiasi, dan kemudian targeted terapi yang semuanya berlangsung selama 1 tahun, selesai baru Januari 2018. Nah, selama 1 tahun proses tuh Bu, apa sih yang Ibu rasakan itu pergumulan batinnya tuh seperti apa sih Bu pas tahu didiagnosa cancer, kemudian pengobatan-pengobatan? Kaget pasti ya, wajar ya manusia. Tapi saya sendiri sih, alhamdulillah ya, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang kemudian harus membuat saya down. Atau karena saya barangkali pola berpikirnya sudah otomatis, saya masih punya anak kecil, dan banyak hal yang masih belum saya lakukan. Itu berapa bulan tuh Bu periode itu saat kemo ya? Saya sampai lupa. Karena terus nyambung dengan targeted terapi sampai Januari. Jadi sampai bulan April Mei itu rambut saya masih tahun 2017 ya, sempat botak ya Bu ya, nggak ada rambut. Ini dari cerita ini aja udah bisa tahu ya semangatnya Bu Rery pada kala itu gimana berjuang untuk melawan penyakit mematikan ya Bu ya. Umur itu udah ada yang mengatur ya. Jadi kalau saya, dan ini selalu yang saya sampaikan kepada teman-teman sesama penderita dan penyintas, ya kita ini harus merayakan kehidupan. That's the point. Bu, apa sih yang mendasari Ibu ini tetap berkegiatan full? Kita tahu Ibu itu karir politiknya seperti apa, cukup aktif di partai, sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi calon legislatif pada kali itu. Dan sekarang kita tahu semua kalau Bu Rery ini sudah terpilih menjadi Wakil Ketua MPR 2019-2024. Ini gimana Bu menjalaninya? Dari kecil saya juga terbiasa memang kalau menjalani sesuatu itu punya perencanaan. Jadi ada manajemen
Dan juga sebetulnya ya dijalani saja. Yang penting kita punya disiplin terhadap diri kita sendiri. Dan saya membiasakan diri untuk saat ini istirahat dengan tertib. Tapi pas lagi proses-proses itu ada masa-masanya yang, aduh saya capek banget nih, saya mau istirahat dulu nih dari perpolitikan ini atau gimana gitu. Manusia tuh pasti ada up and down ya. Bohong kalau dibilang tidak ada rasa capek, tidak ada rasa 8 bulan jengkel, kampanye gitu. loh Bu waktu Tapi, itu. ya kembali lagi kita memiliki sesuatu yang kemudian bisa menjadi saluran untuk melepaskan ketegangan. Saya kalau udah pusing biasanya main-main di taman. Main-main di taman. Saya juga kebetulan saya juga menyukai batik ya. Bersihin lemari, ngelipet-ngelipet, nggak usah mikir apa-apa. Dan kemudian juga main piano. Untuk pesan-pesan ya bagi para yang sedang berjuang kanker pada saat ini, juga para penyintas dan juga untuk kami nih. Yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Mendengar kata kanker atau kemudian memeriksakan diri, paling penting ada di kepala, jangan takut. Yang kedua, yakinlah kepada metode penyembuhan medis yang memang sudah teruji. Satu lagi, temukanlah hal-hal yang kira-kira bisa membuat kita menghilangkan pikiran, menghilangkan kegelisahan. Jadi menutup ruang hal-hal negatif itu untuk masuk ke dalam diri ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Ibu untuk ngobrol-ngobrolnya di pagi hari ini. Semoga berguna dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Tehnya diminum dulu. Ya, terima kasih. Saya mau minum tehnya. Terima kasih banyak. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Saya minum ya Bu. Baik, Bapak Ibu sahabat MMC, kita sudah mendengar ya bagaimana Ibu Reri ketika dari awal mendapatkan diagnosa kanker, beliau kaget. Itu wajar, itu normal, Bapak Ibu ya. Kemudian selama proses yang cukup panjang, ada up and down-nya, ada naik turunnya emosi kita. Kalau beliau bisa menyalurkannya dengan berkebun gitu. Kemudian kalau tadi kita lihat beliau punya anggrek yang cukup luar biasa bagus ya. Beliau juga menyalurkan emosi negatifnya atau perasaan tidak nyamannya dengan koleksi batik-batiknya ya. Itu luar biasa sekali cara beliau untuk mengatasi emosi negatif ketika emosinya merasa down. Kembali saya ingatkan, semua emosi-emosi, kalau saya bilang badai emosi ya, semua badai emosi yang Bapak Ibu sahabat MMC rasakan dalam proses perawatan kanker maupun ketika sudah selesai perawatan, itu suatu hal yang wajar ya. Makanya yang perlu Bapak Ibu sahabat MMC lakukan adalah kenali, ya saya merasa seperti ini. Kalau memang bisa dicari penyaluran yang positif ya, kalau tadi Bu Reri kan dengan berkebun, dengan koleksi batiknya, silahkan dicari apapun itu. Cari hal-hal yang membuat Bapak Ibu sahabat MMC senang, tenang, sehingga menutup ruang untuk negativitas. Kemudian rangkul support system kita, siapapun itu, meskipun dari hewan peliharaan kita, selama membuat kita happy dan tenang. Dan tolong jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan profesional, konselor, psikolog, psikiater, kalau memang badai emosinya itu tak tertahankan, seperti itu ya. Dan ketika Bapak Ibu dihadapkan pada keputusan, apakah saya mau melakukan atau apakah saya ingin melakukan rekonstruksi payudara, tolong selami bahwa ini tubuh kita, ini keputusan kita. Apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita itu keputusan kita. Ya, meskipun nanti akan butuh waktu untuk penerimaan, ya penerimaan untuk beradaptasi dengan hal tersebut, tapi keputusan itu ada di kita, dan apapun itu, Bapak Ibu tetap bisa berkarya dan bermanfaat bagi orang-orang terdekat, keluarga maupun masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat MMC. Semoga diskusi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, bisa kita diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Ibu Matilda. Terima kasih Bu Matilda. Matilda, silakan.
Baik Ibu, terima kasih Ibu Amelia Fitri, psikolog CHRP, CHT. Terima kasih Ibu untuk pemaparannya. Saya mengikuti dari awal sampai akhir dan saya merasa termotivasi iya, terinspirasi iya, bahwa diingatkan kembali lagi kepada kita semua yang hadir di sini untuk jangan takut, jangan menyerah, tidak perlu merasa diri kita berbeda, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa melakukan hal-hal yang kita senangi, dan jangan lupa untuk tetap bercerita, mungkin kita punya komunitas, keluarga, sahabat, rekan-rekan, untuk menyalurkan emosi kita, apapun yang kita rasakan. Intinya jangan takut ya Bu ya, jangan merasa berbeda, kita tetap bisa melakukan apapun sesuai dengan kesaksian cerita dari Bu Reri tadi, Wakil Ketua MPR. Beliau tetap beraktivitas seperti biasa, walaupun di tengah-tengah keadaan beliau sebagai penyintas kanker. Oke, acara akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih Ibu Amelia. Tak lupa juga saya perwakilan dari MM